Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu yang lagi dengerin, selamat datang di podcast kita. Kenalin, aku Maisa Gerhania dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang kebetulan lagi dapat tugas seru banget dari dosen. Nah, di episode spesial ini kita bakal ngobrolin hal yang udah jadi napasnya dunia kita sekarang, yaitu digital. Kita akan bedah tuntas topik yang kita bahas ini. Coba deh, kamu ingat-ingat dulu kalau belajar online pasti cuma kirim-kirim tugas di email atau di chat group. Sekarang kita udah punya AI, kita udah lihat video 3D, bahkan ada game edukasi yang seru banget. Nah, pertanyaannya, inovasi digital itu sebatas gadget atau lebih dari itu? Oke, kebetulan ini udah ada narasumber kita yang juga dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, ya kan, Kak Kemal? Ada Kak Ivan dan juga ada Kak. Langsung saja ya. Gimana caranya inovasi digital bisa bikin guru nggak lagi ribet sama administrasi, jadi bisa fokus ngajarin kamu. Gimana menurut kalian? Jadi gimana menurut anak? Kalau dari aku sih, kan inovasi digital tentang administrasi ya. Jadi mungkin kalau administrasi kan berkaitan dengan data itu. Jadi mungkin kalau data di sekolah kan bisa dari awal kalau bisa daftaran, kan? Data dari siswa, terus ada penilaian, ada absen, dan rapor itu kan juga masuk ke data. Nah, di perkembangan digital ini kan saat ini untuk hal-hal seperti yang udah aku sebutin tadi itu kan kayak pendaftaran sekarang itu kan serba online, jadi nggak perlu langsung datang ke sekolahnya. Kalau juga kita muter-muter terus nyari sekolah di sini, mau daftar ngasih berkas, terus daftar isi apa itu formulir kita tulis. Ya, kalau sekarang kan kita daftar ya udah tinggal daftar aja. Ada di setiap sekolah kan beda, terus kayak brosur PPDB itu kan udah ada QR-nya, kita tinggal scan aja, terus pasti udah diarahkan ke Google Form atau platform lain. Jadi gampang banget ya? Iya, itu kalau dari aku sih lebih ke pendaftaran sih. Gimana menurutnya? Gimana dari Kak Mam? Kalau menurut aku sih inovasi digital itu termasuk ya seperti yang disebutkan oleh Mas Anang, seperti pendaftaran online atau seperti pendataan absensi, seperti apa lagi? Seperti absen kehadiran siswa, presentase kehadiran atau tidak kehadiran siswa, kurang lebihnya seperti itu. Inovasi zaman sekarang ini, inovasi digital merupakan suatu kebutuhan, karena di zaman yang semakin maju ini kita tidak boleh memandang sebelah mata apa itu inovasi digital. Karena mengapa? Karena di zaman yang semakin maju ini, apabila kita memandang sebelah mata, akan bisa jadi kita tertinggal oleh perkembangan zaman atau yang biasa disebut dengan kuda. Nah, seperti itu. Jadi kayak lebih fleksibel gitu ya? Ya, lebih fleksibel. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau menurut saya kan pembelajaran di era sekarang sama dulu kan beda banget ya. Kalau di era dulu kita masih biasanya menggunakan papan tulis, masih sering makan lembaran-lembaran kertas. Sekarang kan kita lebih ke bisa menggunakan proyektor, menggunakan laptop, terus jenisnya. Jadi pembelajaran itu bisa langsung dibawa begitu lebih enak. Jadi dulu gak usah harus satu-satu benar lebih. Internet itu apa? Sistemnya itu udah bisa akses langsung jadi satu gitu, gak usah orang bisa bersatu lagi. Bener banget kan, apalagi sekarang kan lebih nyaman sih ya sekolahnya, soalnya sekarang pakai AC, dulu pakai kipas main udara. Ya, Gen Z atau Gen Alpha sekarang mungkin cari simpelnya ya gak mungkin sekarang juga. Jadi bener, inovasi digital ini mantap banget.
Nah, sebenarnya kan kita sendiri kan juga banyak mengalami kan perubahan yang konvensional ke digital. Kalau dari aku sendiri sih dulu SD itu ya absen itu masih manual kan, ya absen pakai cetak-cetak bukan kertas printan terus cetak. Terus kalau aku SMP itu udah di SMP itu udah grade dia itu pakai sih SMP. Oh iya. Kalau dia sekolah dulu gimana? Kalau aku sih masih manual ya, kalau aku di MTS masih manual. Terus di MA, ya masih. Karena beda ya. Aku ada yang dari swasta, ya dari swastanya. Terus ada lagi kan aku dari mungkin bisa dikatakan aku dari desa daerah yang pelosok, Lamongan Lalu. Jadi masih beda sama yang di Malang udah benar-benar UMR-nya udah beda, apalagi dari yang lama ini gitu. Kalau menurut aku sih lumrah ya kalau gitu. Kayak nggak perlu terlalu dipermasalahin sih kalau itu. Yang penting pembelajarannya tetap efisien. Lanjut. Oke, selanjutnya kira-kira teknologi apa sih yang paling pas buat pendidikan Islam? Menurut kalian gimana? Menurut aku ya, kan sekarang itu udah buat pendidikan Islam ini mungkin mulai ada aplikasi Al-Quran atau tablet itu yang mulai digital, jadi nggak perlu bawa Al-Quran yang bentuk buku gitu atau kita bawa kitab tadi, jadi nggak ribet gitu, jadi bisa langsung download aplikasinya aja. Itu pembelajaran itu biasanya juga ada kayak tidak bentuk tulisan monoton banget itu, jadi dari aplikasi itu kita lebih bisa paham juga kan, mudah paham daripada tulisan-tulisan gitu udah lupa. Itu sih dari pendapat aku. Selanjutnya dari pendapat karena Gimana menurut kalian? Kalau aku sih teknologi pas buat pendidikan Islam itu kan ya sebenarnya kan sama aja ya masuk pendidikan biasa pendidikan Islam. Jadi kalau teknologi yang pas itu ya lebih ke yaitu kayak ada e-learning gitu. Kalau kita di kampus kan ada siakat, di sekolah juga biasanya ada e-learning. Jadi situ tuh apa sih? Bayangannya learning itu kan kalau enggak Google apa tuh? Google Classroom. E-learning itu sebenarnya konsepnya sama. Kalau dari kan sendiri udah punya merasakan nggak e-learning sebelum kuliah? Kan masih. belum pernah pakai Belum. Jadi kalau aku dulu kan udah ya Maju banget ya udah. ya mungkin kan nanti juga swasta terus di Malang di kota juga Jadi benar-benar sangat menguntungkan gitu loh guys. ya aku dulu mulai ilmu itu waktu COVID sih. Sebenarnya sebelum COVID udah pakai di SMP, cuma nggak seintens pas COVID. Jadi pas COVID itu kelasnya Zoom, setiap hari Zoom. Cuma kalau di LM itu buat absen, jadi di LM itu ada kayak pilihan buat absen gitu loh. Absen hari ini, absen pokoknya setiap hari harian. Yang cuma bisa diakses satu kali setiap hari. Terus kayak tugas-tugas itu juga semuanya ada di LM. Jadi misal kayak di siakat juga ada beranda, terus ada pilihannya pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Arab, itu nanti diklik. Nah itu nanti ada bab 1, bab 2 itu ada. Jadi bab 1 misal ada subtopiknya bahasa Indonesia, subtopiknya kalimat efektif. Itu di situ nanti ada kayak link materinya dari guru PPT atau apa mungkin masih biasanya itu web pokoknya kayak Brainly kayak gitu lah pokoknya sih tentang materi. Nah terus nanti di bawahnya setelah ada materi-materi di bawahnya ada UH1. Nah itu jadi ulangan itu juga semuanya di learning yang konsepnya itu yang kayak Google Form gitu lah pokoknya enggak kayak itu ujian kita waktu PKWBA. Nah itu sama sama persis tapi itu dalam satu web aja. Itu dalam sejarah mas.
Kalau aku dulu di SMP. Awal pertama memakai itu nggak ribet, nggak kayak mesin gitu. Awalnya kan nggak tahu ya. Dulu tuh pas SMP pas awal pakai itu ya cuma buat usaha aja. Pas itu masih belum COVID, jadi offline di sekolah itu ke lab gitu kan. Jadi waktu nyoba itu ke lab, terus nanti disuruh buka, terus ya ribet awalnya karena kan walaupun udah mulai globalisasi dulu kan kita belum pernah pakai, terus gak pernah tahu ada helmnya gitu. Jadi diajari dari awal banget dari sama gurunya itu dari login terus kan biasanya pakai nomor induk gitu, nama nomor induk terus passwordnya apa gitu kan nggak tahu gitu. Jadi ribetnya itu di awal karena nggak tahu sama sekali. Terus habis itu kan tinggal diarahkan sama gurunya, nanti cari yang mata pelajaran ini, terus cari nanti ini tuh. Terus pas COVID itu jadi yang dibuka setiap hari kan itu ada ya bukanya itu mesti WA, Zoom sama itu sama e-learning, karena tugasnya walaupun tulis itu tidak di-upload gitu loh, nanti penguploadan di situ, jadi kayak grup form. Jadi sangat membantu banget ya. Iya, itu aku enak sih. Soalnya kalau kalian dulu pas COVID itu gimana? Online sih, tapi Tugas-tugas itu aku kan di rumah dok ya. Ini nggak boleh bawa HP. Dan itu harus dipulangi semua. Jadi aku libur 3 bulan dan aku zoomnya cuma upload. Jadi nggak ada, kita itu nggak ada apa ya, nggak ada materi. Tapi tiba-tiba ada ujian. Jadi itu online. Jadi benar-benar menurut aku waktu Zoom itu benar-benar apa ya? Waktu online benar-benar 3 bulan loh, nggak ada materi sama sekali. Coba bayangin di rumah, nggak mau ngapain, nggak boleh keluar, sama aja. Jadi kan beda ya. Karena aku udah bilang swasta dan aku sendiri kan kalian, kan justru udah banyak perbedaannya. Kalau dari memang sama itu gimana dulu waktu COVID? Kalau aku dulu tetap masuk cuman giliran beda dan jadinya kalau tetap ini sih pakai buku gitu nggak digital. Mungkin mana? Terus teman belajarnya gimana? Waktu kemarin aku Ini saya Dan satu kosong jalan-jalan terus. diskusi. Ya, ini. Terus kata Afat masih efektif nggak? Efektif karena kan mungkin efektif karena kita masih dapat materi itu ya, masih dapat materi. Terus kan juga giliran masuknya. Jadi pas ujian pun itu juga gini. ujian itu giliran tapi cuman apa ya, kelasnya gantian, itu gantian, giliran itu gantian, tapi pas hari itu juga sih nggak sih. Oh, jadi ada yang pagi, ada yang siang. siang ya masih itu mbak. Tapi kan masuk ganjil genap kan hari ini ganjil, besok genap. Nah berarti kan kalau pas nggak masuk Pak? Kalau nggak masuk itu tugas dari guru disampaikan, jadi nggak ada kelas. Iya, dari tugas kamar gitu. Jadi sama-sama ada materinya hari itu, di kelas, di kamar. Jadi masih lanjut ya. Tapi lebih gampang gitu ya. Kalau masih Kalau dulu pas COVID itu kan aku dulu kan modul ya, modul itu basicnya perpaduan antara salah dan benar. Jadi kalau waktu COVID kemarin itu kan di pondokku masih tetap masuk seperti itu tadi. Jadi jaraknya antara siswa itu dikasih jarak satu kursi, tapi waktu pelajarannya dipersingkat. Jadi nggak terlalu lama. Terus kalau masuk kelas itu wajib memakai masker. Setelah COVID ini, kemudian di pondok saya itu memunculkan ide baru. Jadi seperti e-learning itu tadi. Jadi kan kenapa kok tiba-tiba bisa melanjutkan e-learning? Karena waktu COVID itu kan masih banyak kebingungan
antara guru dan siswa, bagaimana cara masih efektif dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah COVID itu melahirkan seperti absensi online, dan salah satunya seperti itu. Kalau waktu saya MTM, saya akhirnya itu, jadi kalau semisal izin sakit itu ada aplikasinya sendiri. Jadi misalnya gini, kita kalau mau izin sakit itu ada petugasnya sendiri, kemudian dicatat, terus dilaporkan ke lurah pondok, kemudian lurah pondok dimasukkan seperti si akad. Jadi kalau membedakan antara benar-benar sakit atau tidak, ya tadi, maksudnya dari pengecekan lagi, memang anak ini benar sakit atau tidak, apakah sudah masuk di aplikasi siaran kita ini. Kalau di aku kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Dan yang paling penting sebagai calon pemimpin pendidikan, kita semua harus nyiapin diri dengan skill apa aja buat hidupin masa depan digital ini. Menurut kalian gimana sih untuk menjadi pemimpin pendidikan yang benar-benar punya skill yang bagus? Ya kalau mau membahas tentang pemimpin ya tentu kita harus bisa punya skill leadership yang bagus. Pertama itu karena yang namanya pemimpin harus punya leadership yang kuat kan. Terus kalau untuk supaya dalam mengatur sebuah pendidikan bisa adaptif dan bisa efektif mengikuti perkembangan zaman itu ya kita harus inovatif, terus punya pandangannya visioner, itu pandangannya itu jauh ke depan. Kira-kira untuk kedepannya itu gimana? Kan salah satu skill. Kalau kalian itu sih lebih kesini. Kesulitan pemimpin ya, pemimpin itu bahasa pemimpin, misalnya ditirukan oleh bawahannya, dan harus mungkin dari sikap dan akhlaknya ya. Jadi pemimpin yang baik juga melayani anak-anak yang baik juga. Terus juga pemimpin itu kan berkomunikasi dengan banyak orang yang pastinya. Dan di situ juga penting banget mempunyai komunikasi yang baik yang dari komunikasi yang baik itu tadi kan kita melakukan kolaborasi atau kerjasama yang baik juga, karena komunikasinya juga baik. Terus biasanya pemimpin itu mungkin kan pada jadwalnya ya, kayak ada misi di sini, misi di situ kan yang lain mungkin bisa mengisi waktu, membagi waktu, mana waktu yang mau didahulukan dan itu berpihak yang kurang lebih gitu. Mungkin itu sih beda. Mungkin kalau menurutku kan namanya pemimpin itu kan seperti teladan yang ditiru oleh bawahan. Jadi apabila kita sebagai pemimpin kita harus memiliki beberapa sikap atau aspek-aspek yang baik seperti menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang tegas. Yang tegas di sini bukan bermaksud seperti keras, seperti keras itu bukan, tetapi di maksud tegas itu bisa membedakan antara benar-benar. Jadi kan apabila kita menjadi pemimpin itu harus bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Namanya menjadi pemimpin, seperti kita ketahui, kita harus memiliki jiwa-jiwa seperti leadership, kemudian memiliki karakter yang baik, memiliki pemikiran yang inovatif, yang seperti yang Mas Anam atau Mbak Iva katakan tadi, ini bahwa pemimpin itu harus memiliki pemikiran yang inovatif, memiliki cara berpikir yang jarak jauh. Kenapa harus memiliki pemikiran yang jarak jauh? Karena kalau kita menjadi pemimpin, kita berpikir secara pendek atau secara
sembarangan, nanti kita tidak bisa mempertimbangkan apa resiko atau apa tantangan yang akan terjadi di suatu kondisi. Kalau terjadi seperti itu. Misal ya, kalau ngomongin kalian itu dari lulusan jenjang SD atau SMP, kalian masih berpihak nggak sama pemimpin itu? Kalau aku sih sebenarnya pemimpin itu tergantung ya. Kalau dia punya latar belakang pendidikan yang kurang, misalnya cuma lulusan SD, SMP, SMA, itu dilihat dulu dari cara dia memimpin. Jadi kalau ternyata dia itu lulusan SD misalnya, tapi kepemimpinannya itu bagus, terus hasilnya itu organisasi perusahaan itu bisa maju itu ya. Kalau aku nggak apa sih, cuma di dunia pendidikan sekarang, bahkan sekarang kan kalau yang kerjaan itu ya standar mereka kan sederhana. Walaupun cuma posisinya rendah itu bahkan sekarang udah mintanya standarnya sederhana. Dilihat dari situ ya kita harus mengikuti perkembangan juga. Jadi ya gak bisa kalau walaupun tidak bagus, tapi di zaman yang sekarang itu nggak bisa pergerakannya SD untuk bertahan menjadi pemimpin itu kurang sih, karena ya pasti orang luar kalau lihat ada kepala sekolah atau pimpinan lembaga ternyata nggak punya gelar itu kan pasti ya bakal menjadi citra buruk. Kalau dari aku sih, karena kan sekolah kan juga ada dari kepala sekolah, dari pimpinan. Karena kalau ada pimpinan atau ada teman kan biasanya kan ada wajah dari nama dan Bahkan dia jadi watak belakang juga kan. dia nggak bisa dari skill kepemimpinan aja. Itu sih. Jadi kita ada beberapa aspek yang namanya. Kalau aku sih ya nggak apa-apa, cuma bakal membuka dulu citra. Kalau dari yang lain gimana kalau menurut Kalau menurutku sih, apakah misal ada pemimpin yang lulusan SD, apakah kita masih memihak atau masih membela kita sebagai anggota dia? Kalau menurutku kita mempertimbangkan terlebih dahulu, maksudnya gimana? Seperti kualitasnya mungkin seperti kualitas cara berpikir, seperti kualitas cara dia memimpin organisasi, seperti dia cara memimpin sebuah lembaga, mungkin bisa dilihat dari kualitasnya. Dan kalau di zaman sekarang ini sepertinya kurang setuju sih apabila ada pemimpin yang lulusan masih ada pemimpin yang lulusan SD, karena seperti yang dikatakan Mas Anwar tadi, kan sampai sekarang ini kan mestinya kan bandingnya sebagai maju atau makin maju, kan nggak mungkin ada pemimpin ya, tapi kan nggak tahu kan kayaknya nggak ada pemimpin yang masih lulusan SD, karena masih apabila kalau ada pemimpin yang lulusan SD bisa menjadi pertanyaan, kenapa kok pemimpin ini lulusan SD kok bisa menjadi pemimpin? Sekarang ya seperti itu. Maka dari itu kalau menurutku sih lebih memilih pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan yang mencukupi, karena dari pendidikan yang mencukupi bisa memengaruhi kualitas dia menjadi pemimpin. Ya, nanti dilakukan pakai jalur-jalur mengalir gitu ya. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk banyak untuk semua orang. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Dadah.